Pangapunten nggih, niki rencang-rencang saking Jombang, saking komunitas YouTube tentang uri-uri, sejarah budaya sing wonten sing yang ada di Nusantara ya, karena kita tinggal di Jawa, jadi uri-uri yang kita cari memang yang ada di wilayah-wilayah Jawa Timur dan khususnya di Jawa. Nah, kebetulan ini tadi kita di arah Nganjuk nggih. Ternyata pas di bawah tadi ada sebuah bangunan kubah yang terlihat dari bawah itu sangat besar, dan kita naik ke sini ternyata tidak hanya sebuah masjid ataupun musola, ternyata ada tempat yang bersejarah di tempat ini. Oke. Nah, ngapunten nih Pak, niki kali Pak sinten? Saya Pak Sayan. Pak Sayan. Selaku juru kunci di sini. Bukan, kami yang dipercaya untuk tim peduli dalam ini untuk mengelola kegiatan yang ada di dalam. Jadi singkat cerita, untuk makom ini sebenarnya makom aulia, sudah tua. Nah, kalau jenengan tadi ngomong kaitannya dengan kubah atau musola, memang kita tuh napati las. Artinya apa? Dulu memang ada semacam padepokan yang ada di seputaran alas dalem atau guwon dalem, sebetulnya seperti itu. Itu memang ada semacam padepokan yang dihuni oleh seorang putri. Ini menurut kepercayaan masyarakat di sini, ini adalah keturunan dari Mataram Islam atau dari Jombang, seperti itu. Nah, akhirnya kami meneruskan apa itu padepokan itu kita wujudkan kembali. Nah, bentuknya sekarang kan musola. Intinya mau dibangkitkan kembali lah. Oke, siap. Ya. Berarti ini berada di desa mana Pak? Ini ada di Desa Kebon Agung, Kecamatan Sawan, Kabupaten Nganjuk, khususnya berada di wilayah Kasun Pasar. Nah, kebetulan ini Pak Wonya. Kalau dalam itu tadi? Dalam itu begini Pak, kenapa disebut alas dalam atau guwon dalam? Dalam itu artinya apa Pak? Kan dalam. Kalau kita nggak tahu dalamnya, ya taunya ya ini ada apa ini, pohon dan sebagainya. Tapi kalau tahu dalamnya saya kurang tahu apa yang ada di dalam dan sebagainya. Seperti itu kira-kira. Nah, kenapa ini disebut Dalam. guwon dalam? Guwon dalam. Gua itu sebenarnya ada beberapa titik atau beberapa gua, tapi yang menyerupai bentuk gua itu hanya satu, yaitu Gua Macan. Itu memang ada di sebelahnya sini, sebelah kanan saya itu ada. Oh, berarti areal sini ini dinamakan dalam ini bukan dari desa ya? Bukan, artinya istilah dari dulunya memang alas dalam. Alas dalam atau ya. guwon dalam. Tadi dari bawah juga kita lihat ada tulisan guwon dalam. Ya. Ternyata memang areal sini memang disebutnya dalam. Iya. Oke, kembali ke makam ini tadi. Iya. Ini berarti makam dari Kalau menurut kepercayaan masyarakat sini, Ya. kami kan juga hanya meneruskan Betul. apa yang menjadi kepercayaan masyarakat. Ini adalah keturunan dari Sultan Trenggono. Jadi kalau boleh kami ngomong, mungkin cucunya Raden Patah. Masih ada silsilah. Silsilahnya kami nggak tahu persis Silsilahnya gimana, persisnya tapi nggak cerita tahu. masyarakat seperti itu. Gitu. Nah, kebetulan kalau kami lihat di Demak sana memang ada yang namanya Dewi Fatimah, tapi memang nggak ada makamnya di sana. Atau mungkin ini kita juga kurang wallahu a'lam. Iya. Terkait istilah nama Cempaka ataupun di sini kan juga ada Cempoko. Cepoko. Nggih, apakah memang ada kaitannya Pak? Karena menurut beberapa warga kan ada tidak jauh dari sini ada desa Cepoko. Cempoko. Oke. Artinya begini. Cepoko itu kalau dulu itu kan kalau orang mencari ilmu
khususnya ilmu agama Islam itu memang tua sebenarnya di Cepopong itu. Bahkan mungkin Mojosari yang sekarang sudah berusia 400 tahun itu lebih dulu di Cepopong. Cuman tidak ada semacam sekarang ini. Kalau sekarang ada pondok dan sebagainya. Tapi mungkin orang tua atau orang alim di situ kan banyak. Nah, akhirnya kan banyak santri yang mencari ilmu ke sana. Nah, kebetulan kaitannya dengan di sini kita nggak tahu, cuma memang betul adanya kan waktu dulu apa itu kubah masjid itu mau dibawa ke Nganjuk, itu dinaikkan cikar. Sesampainya di Cepopong itu cikar itu nggak mau jalan, kembet. Satu kampung pun mengangkat cikar itu nggak kuat. Nah, akhirnya nggak tahu kita, terus ada seseorang yang ada di situ mungkin yang dituakan atau gimana, sudah wes ra usah mbok gowo nang Nganjuk, kuwi ben nduk nang kene. Begitu pencu atau kubah itu diturunkan dari cikar, ya langsung bisa jalan. Kita nggak tahu itu gimana kronologisnya, cuman itu cerita masyarakat, juga pelakunya sekarang pun masih hidup, orang yang mengantarkan sampai di Cepopong. Oh, berarti kubah yang ada di masjid di desa Cepopong itu, ya, itu berasal dari dari sini. Tapi kalau sekarang kita tanya masyarakat Cepopong pun juga kurang tahu. Tapi masyarakat sini yang sudah usia lanjut itu, yang waktu pelaku sejarah mengantarkan ke Nganjuk ya, masih bisa teteh jetreh untuk bicara. Ini Pak ya, ada berapa makam Pak selain dari selain dari kaji sini ada 4 makam yang ada di bawahnya pohon asem itu ada 4. Itu siapa saja? Itu kalau kami menyebutnya juga nggak boleh, masyarakat yang tahu pun juga waktu itu saya tanya juga nggak akan pernah mau bicara. Saya nggak tahu, tapi katanya mau waler. Tapi waktu itu ada yang mengatakan bahwa itu hanya 2 yang diketahui, yaitu Mbah Irosono sama Mbah Irona. Saya nggak tahu makam persisnya apakah 1, 2, 3 yang mana, kan nggak tahu. Tapi itu cerita masyarakat seperti itu. Itu memang ada kaitannya dengan putri ini atau enggak, atau pengikutnya atau seperti apa? Beliau itu adalah pengikut setia dari berarti pengikut yang putri sini ya. Atau mungkin sebut cantriknya atau gimana, nggak tahu. Tapi beliau ini adalah ataupun punokawannya. Ajudan. Berarti hidup juga di zamannya waktu putri ini. Oke. Terus karena saya lihat dari beberapa artikel dan video-video lama sebelum dibangun ini kan memang ini agak angker dan keramat gitu Pak, tempat ini. Jenengan kan sudah lama di sini juga. Pernah nggak ada kejadian yang istilahnya agak mistis atau hal-hal gaib yang menyelimuti di tempat ini? Kalau kejadian semacam itu ya saya pikir ya baru-baru kali inilah, mungkin 2 tahun yang lalu itu memang agak ada penampakan. Tapi kalau cerita dulu masyarakat memang banyak, ada yang macan putih dan sebagainya, termasuk makam ini yang dulu mau direhab, artinya ilalang ini mau diganti pakai genteng. Itu begitu masyarakat turun ke bawah pulang langsung ini terbakar. Kita nggak tahu. Tapi memang belinya nggak mau ilalang ini diganti. Ada kejadian seperti itu? Kejadian itu dulu pernah. Dulu waktu kami masih kecil. Makanya sampai saat ini ilalang ini tetap dipertahankan. Jadi nanti kalaupun ini sudah jadi tertutup, ini tetap wilayah kita. Atasan ini tetap ilalang. Iya, ilalang diberi. Enggak tahu. Caketnya. Mungkin nanti yang cuma atasnya sini. Ya, maksudnya yang atasnya pakai depan ini nggak apa-apa. Kalau diganti pasti ya itu tadi ada kejadian seperti itu ya Pak. Ya mungkin seperti itu. Tapi nggak tahu kalau perubahan zaman. Maaf Pak, ini saya potong ya. Tadi saya sempat bicara sama warga. Betul. Katanya di sini kalau hujan ya, ini untuk lokasi ini itu tidak
kehujanan atau boso Jawanya untuk area sini itu tidak udanan, itu apa benar Pak? Oh bukan Waktu begitu. kerja. Waktu Bukan pembangunan begitu. ya. Artinya gini, memang betul kami juga menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri waktu kami bekerja di sini. Sebelah barat ini memang hujan angin yang kayak seperti itu. Tapi kenapa nggak nyampe sini ketika waktu kami bekerja? Saya nggak tahu. Apakah mungkin ya seperti itu, seperti jenengan aturakan atau tidak, saya juga kurang tahu. Seperti itu memang kenyataan memang. Memang ada kaitannya Ada. dengan ini atau enggak, memang wallahu alam ya. Jawa. Itu bukan hanya satu kali, Bukan hanya satu kali. beberapa kali, sering terjadi. Berarti enggak hanya satu kali Bang. Pas waktu ngerabat ini aja kan, situ tuh, sebelah selatan itu hujannya lebat sekali. Sini itu loh enggak, cuma ada 100 meter ke selatan. Hujan lebat situ. Sini enggak hujan. Enggak hujan. Pada saat Saya proses juga pembangunan Ya ini. ada pekerjaan. Ada Kalau pekerjaan nggak ada pasti. pekerjaan hujan ya hujan. Ya mungkin dilindungi sama Ya, begini Iya. mungkin ya. Mungkin seperti itu kalau kita kaitkan mungkin seperti itu. Terus ini Pak, ini kan tempat yang disakralkan juga. Banyak nggak beberapa orang atau bahkan mungkin nih ngapunten pejabat atau orang-orang yang punya pangkat datang ke sini? Sering mas. Sering. Jadi mulai dari Dewan. DPR pusat, Pusat. DPR provinsi, kabupaten, ataupun mungkin orang-orang yang mau naik pangkat itu sering datang ke sini untuk bertawasul lah. Bertawasul. Ya, mungkin beliau mendoakan sini agar didoakan seperti itu. Kalau menurut ajaran kita kan seperti itu. Berarti tingkat sampai DPR RI, bupati mungkin sampai ada bupati juga ya. Kita nggak sebut bupati mana, DPR mana, yang penting yang pasti ada kaitannya pejabat sampai pejabat nasional yang Ya. datang ke sini. Tadi juga saya bicara sama orang, cuma nggak berani secara langsung ya. Benar nggaknya di sini ada penampakan macan putih, itu benar nggak? Pernah ada kejadian seperti itu? Kalau penampakan macan putih saya secara pribadi itu memang belum pernah ketemu. Tapi memang waktu kemarin ada kegiatan di sini itu memang menampakkan, khususnya berada di bawahnya pohon asem yang gerowong. Jadi Memang yang- itu adanya yang- waktu bulan Suro, waktu di sini ada kegiatan atau Kesedihan. Tahun tahun 2023. baru satu Beratu. baru. Baru. Oh, memang hall memang baru Baru satu kali. Baru satu ini. kali juga. Kami pun di sini kan baru sekitar 1,5 tahun ya berbenah. bener-bener fokus mengenai tempat ini. Iya, betul. Baru 1 tahun. Iya. Berarti yang mengetahui langsung itu bukan dari warga sini. Bukan dari hasil selfie itu. Jadi kita nggak tahu, tapi tahunya kan ada orang selfie kok belakangnya ada penampakan. Penampakan. Macam gitu. Tapi kalau cerita-cerita dari masyarakat memang betul ada. Bahkan nenek moyang kita sana sering mengatakan kalau di bawahnya pohon yang gerowong, pohon asem yang gerowong itu memang ada penunggunya. Kalau mistis yang lain yang seperti yang beberapa cerita dari masyarakat, tapi bukan masyarakat sini Pak. Cuman beliau itu ada yang dari Cubung waktu itu, ke Cubung, itu Pace. Beliau itu anaknya dari orang yang pernah ke sini. Jadi dia sudah 20 tahun nggak pulang, ayahnya itu. Akhirnya dia pulang, akhirnya menceritakan kepada anaknya, akhirnya anaknya ke sini. Kalau beliau bertapa di sini, akhirnya juga kehidupannya di seputar Gua Selomangkleng di Kediri. Akhirnya dia pulang, cerita sama anaknya suruh ke sini. Itu sebagian kecil. Itu nyata, orangnya itu cerita sama aku. Tapi kalau yang lain-lainnya ya seperti yang saya utarakan di Pantai Kusta. Terkait dengan tempat yang bersejarah ini, penuh dengan kemistisan ini, ada pesan untuk pemirsa di rumah Pak,
untuk Ya, khalayak ramai. kalau untuk masyarakat semuanya monggo lah kalau mau berkunjung ke tempat sini sambil untuk kita bertawasul, karena di sini juga tempatnya aulia, mungkin bisa memohon berkah di sini dan sebagainya. Monggo yang berada di Dusun Tersari, Desa Kebun-Agung, Kecamatan Salang, Kabupaten Nganjuk, khususnya ada di Alas Dalem atau Guwon Dalem. Sama sih. Oke, mungkin ini kan dari beberapa pengurus nggih Pak nggih, pengurus dan ya ada beberapa yang memang pejabat dari desa sini ya. Mungkin sekalian kita sampaikan nggih, Siap. ini menawi nanti kepengin tujuan kita kan juga pengen Menguri-uri. uri-uri dan mungkin membesarkan beberapa hal seperti ini juga nggih. Siap. Ke tempat-tempat seperti ini lah. Ini kalau nanti mudah-mudahan video kita nanti juga banyak yang lihat. Kalau memang kapunten nggih. Kalau pengen istilahnya Berkunjung. donasi itu bisa ke mana? Bisa ke rekening Ada yang sudah rekening ada di sana. Di sana tadi ya. Iya. Nanti bisa Lewat panitia juga. lewat panitia juga bisa. langsung kontak ke nomor HP saya, Oke. itu juga bisa. Oke, nanti kita tempel di deskripsi dan juga rekening yang berarti rekeningnya itu yang Iya. Iya. berarti itu tadi ya. Iya, ada benar. Oke, jadi dulur-dulur semua pecinta sejarah budaya Nusantara, jika teman-teman semua yang melihat video ini ingin berkontribusi kalaupun tidak secara langsung di tempat ini, bisa memberikan donasi ke rekening yang ada di deskripsi video kami. Terima kasih atas waktunya Pak nggih. Sudah bersedia untuk menjadi narasumber tempat ini. Mudah-mudahan jenengan sedoyo bisa menyelesaikan tempat ini, nanti kedepannya tempat ini menjadi lebih bermanfaat lagi bagi halayak umum. Amin, Amin. amin. Saya pun atas nama dari tim Peduli Dalem, ya terima kasih atas kunjungan dari penjenengan semua. Semoga jenengan melangkahkan kaki di sini tidak sia-sia, senantiasa di balas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Amin.